Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah wa minal ibadah as-salah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummah al-mabusi bil haqqi wa rahmah wa sahibil haudi wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu tahfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Wa qala Syekhun Nawawi al-Bantani fi kitabih yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna Allah ta'ala akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil isra'i wal mi'raji lailan fi nahwi arba'i sa'atin aw salasatin au aqalla min zalik. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu-ibu kayak yang belum makan nih, kurang semangat. Ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat, badannya sehat, pikirannya sehat, ibu-ibu hatinya sehat, kantongnya sehat. Kok malah ketawa saya tanya. Mudah-mudahan berkah Rajaban kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi istighosah telah dilaksanakan, doa sudah dipanjatkan. Mudah-mudahan keinginan warga masyarakat ahli Masjid Nurul Falah Allah qabul, Allah ijabah. Amin ya rabbal. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat seiring salamnya senantiasa Allah limpahkan kepada baginda mulia Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba' tabi'in. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, segenap para alimil ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat, bil khusus yang sangat dan sangat saya hormati guru kita semuanya, sepuh kita semuanya, al-mukarram wal mu'azzam sahibul fadilah wal barakah, Abah Kiai Haji Syihabuddin Al-Quraisy selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Arba'in. Kita doakan mudah-mudahan
Beliau beserta keluarga besarnya diberikan panjang umur dan rizki yang barokah. Putra-putrinya jadi putra-putri yang solih dan solihah. Ilmunya tambah manfaat. Santrinya, jamaah ngajinya, jamaah zikirnya makin betah bahkan bertambah. Harapan besar majelis taklimnya, majelis zikirnya, pondok pesantrennya terus eksis istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Juga tidak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah Bapak Suherman SE. Juga tidak lupa Ketua DKM 2, sahabat saya, rekan saya, bahkan saya berguru sama beliau juga berguru sama saya. Gus Muhammad Hasbullah, panjang namanya. Saya taunya Omoh. Waduh, namanya luar biasa, Muhammad Hasbullah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan serta selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Usahanya makin sukses. Amin. Juga yang saya hormati Al-Mukarram, Al-Ustadz Wildan. Juga tidak lupa yang saya hormati Al-Ustadz Sugito. Alhamdulillah tidak sangka beliau ahli pidato ya, sekarang jadi MC. Juga pada para penasehat Masjid Jami Nurul Falah yang mohon maaf tidak bisa saya akses satu persatu namanya. Para orang tua, para sepuh yang lainnya yang saya hormati dan saya muliakan. Aparatur pemerintah baik sipil maupun non sipil. Bil khusus kepada Bapak Ketua RW dan para ketua RT yang saya hormati dan saya muliakan. Kita doakan mudah-mudahan pejabat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pejabat yang adil, pejabat yang bisa bersikap amanah. Allah berikan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, as'adakumullah. Spesialnya kepada panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana biasanya panitianya itu para pemuda-pemudi yang didukung oleh para orang tua. Tapi di sini tadi saya dengar dari Bapak DKM ini panitianya bapak-bapak sama ibu-ibu. Betul apa betul? Terus kemana pemudanya? Hah? Pemudanya pada kemana? Pemudinya pada kemana? Kita harus ingat akan pepatah salah satu ulama dari Mesir. Subanul yaum rijalul god. Pemuda di masa kini merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Betul apa betul? Yang sekolah di masa kini nanti calon camat, bupati, gubernur, bahkan mungkin presiden RI. Mungkin lahir dari kompleks ini. Santri di masa kini merupakan calon kiai di masa yang akan datang. Makanya saya memohon, saya berharap kepada orang tua berikan kesempatan kepada anak muda. Jangan sampai Spanyol kedua terjadi di Indonesia. Ibu-ibu tahu Spanyol. Negara Spanyol tahu? Enggak tahu. Bapak-bapak tahu di mana? Spanyol di Spanyol. Spanyol kalau dari Cikadun dekat Pak. Tinggal naik ojek ke bandara. Naik Garuda ke Eropa. Spanyol dulu namanya Andalusi.
Di abad ke-8 tahun 800 Hijriah, Spanyol sempat jaya akan Islam. Di Spanyol banyak didirikan masjid. Apa? Ada yang panggil? Oh ya. Di Spanyol banyak didirikan pondok pesantren. Bahkan perpustakaan terbesar Islam sedunia waktu itu ada di Spanyol atas jasa Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Dengan banyaknya pondok pesantren, dengan banyaknya masjid, di Spanyol banyak melahirkan ulama-ulama hebat. Mana di antaranya? Abu Hayyan Andalusi, pengarang tafsir dari Spanyol. Ibnu Sina, ahli kedokteran, berasal dari Spanyol. Syekh Jamaluddin bin Abdullah bin Malik, ahli nahu, pengarang alfiyah, yang hampir di setiap pondok pesantren dipelajari. Itu asalnya dari kampung Zayan. Zayan di mana? Di Spanyol. Yang dulu namanya Andalusi. Tapi karena generasi mudanya tidak mau mendalami ilmu agama, tambah-tambah orang Nasrani, orang Yahudi tidak rela Islam jaya di Spanyol. Mereka ingin kembali menduduki negeri Spanyol, kembali seperti dulu. Pingin Nasrani jadi mayoritas, Islam jadi minoritas. Sehingga berbagai macam cara dilakukan oleh mereka untuk menghancurkan generasi muda di Spanyol. Karena jelas orang Nasrani, orang Yahudi sudah tidak akan ridho. Islam ada di puncak kejayaan. Dalam Al-Quran termaktub, walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Kata santri, lannya lan huruf napi nasab istiqbal. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan ridho terhadap kamu wahai Muhammad hatta tatabi'a millatahum, sehingga umatmu mengikuti ajaran mereka. Meskipun agamanya kita tidak mengikuti mereka, tapi realitanya sekarang banyak ya, umat Islam yang kelakuannya non-Islam. Betul apa betul? Mana di antaranya? Kadang-kadang rambut kan ada yang pakai cat warna burung, warna merah, warna biru, warna hijau. Ada di sini, ada yang gitu. Perempuan kadang-kadang pakai bajunya apa ya, tidak kayak ibu-ibu di sini ya. Jadi pakai apa ya, pakai celananya celana bohai. Ibu-ibu tahu celana bohai? Kalau dulu kita paling tahu celana Hawaii. Kalau celana Hawaii mah ya sampai dengkul. Kalau celana bohai mah 1 jengkal dari dengkul. Kalau kita sentian paling 3 senti lagi ke terminalnya. Itu kan bukan pakaian Islam. Nah, jadi generasi mudanya yang dihancurkan. Dengan cara apa? Narkoba digratiskan. Di Spanyol dulu, narkoba digratiskan. Pemuda yang tidak doyan narkoba dikasih bola. Dikasih bola. Perempuannya dikasih biola. Ya, yang pada akhirnya pemudanya banyak yang kecanduan narkoba, ya. Terus perempuannya main musik. Terus pemuda yang tidak hobi narkoba main bola. Akhirnya mereka tertinggal akan pelajaran. Ya. Ringkas kata, singkat cerita, Spanyol sekarang tinggal kenangan. Yang dulu Spanyol terkenal dengan para alimil ulamanya, sekarang Spanyol terkenal dengan pemain bola. Siapa yang tidak kenal akan tim Barcelona? Betul apa betul? Nah, bahkan
masjid yang dulu megah di Spanyol sekarang dijadikan gereja. Itu kenapa? Karena generasi mudanya tidak mau belajar. Generasi mudanya tidak mau sekolah. Generasi mudanya tidak mau masuk pesantren. Naudzubillah. Nah, mudah-mudahan generasi muda di Komplek Masjid Nurul Falah tidak seperti halnya yang terjadi di Andalusia. Insya hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia. Di Masjid Nurul Falah, mudah-mudahan ini masjid menjadi wasilah kendaraan kita nanti menuju surga. Sebab apa? Antara Mauqif dan Jannah ada jembatan yang membentang yang namanya Sirat. Ya, orang tua bilang dulu jembatan Sirotol Mustaqim. Padahal salah itu. Dalam kitabnya saya buka di kitab Tizan Daruri, di kitab Johar Tauhid, Umul Barohin, itu enggak ada mustaqim, cuma Sirat. Apa definisi Sirat? Jisrun mansubun ala dhuhri jahannam. Jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Antara Mauqif dan Jannah. Yang panjangnya, jika kita jalan kaki 3000 tahun. 1000 tahun datar, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun. Itu Sirat. Kita sebagai umat Islam harus percaya. Kalau tidak percaya akan adanya Sirat, kufur. Itu akidah sam'iyah. Jadi akidah bukan saja uluhiyah, nubuwiyah. Bukan saja kita harus percaya sifat yang wajib di Allah 20, mustahil 20, wenang 1. Sifat diwajib Rasul 4, mustahil 4, wenang 1. Sam'iyah yang 13, diantaranya surga. Kita wajib percaya. Adanya neraka, wajib percaya. Bahkan diantara hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina. Allah mau memperlihatkan terhadap Nabi Muhammad akan tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan bagaimana umat manusia yang hidupnya senang di surga waktu kejadian Isra. Oleh Allah diperlihatkan kepada Kangjeng Nabi bagaimana umat manusia yang disiksa di neraka. Karena surga dan neraka sekarang sudah ada. Percaya, Bu? Di mana surga? Kok diam? Surga sudah ada. Itu kan Kangjeng Nabi Mi'raj. Berarti surga sudah ada. Menurut kaul masyhur, surga itu adanya di atas langit ketujuh, di bawah Sidratul Muntaha, di bawah aras. Disitulah surga. Kalau neraka di dasar bumi, neraka. Sekarang sudah ada, sudah Allah ciptakan. Ya. Nah, antara Mauqif, nanti kita dikumpulkan di Mauqif, di alam mahsyar, dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Bahkan yang pertama nyebrang di Sirat, yang pertama nyebrang di jembatan, itu adalah umat Nabi. Meskipun Nabi Adam Allah ciptakan pertama, umatnya pertama, tapi tetap kelebihan umat Nabi Muhammad adalah masuk surga paling duluan, nyebrang di Sirat paling duluan. Ya. Nah, jadi umat Nabi Muhammad yang pertama nyebrang di Sirat. Nah, nyebrang di Sirat itu bagaimana amal ibadah kita. Ada yang nyebrang di Sirat itu kator pi'ain, seperti kedipan mata, tek, nyampe ke surga. Sekejap nyampe ke surga. Padahal itu kalau jalan kaki butuh waktu 3000 tahun. Itu sepakat. Di antaranya saya lihat di kitab Sulamun Taufik, di kitab Nurul Zolam. Karya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi
Ada yang katorfi ain, seperti kedipan mata. Ada yang nyabrang di sirat itu kabar hatib, seperti kilat yang menyambar, nyampe ke surga. Ada karihil asib, seperti angin puting beliung, nyampe ke surga. Ada yang lari, ada yang jalan kaki, ada yang merangkak, macam-macam. Bahkan tidak sedikit yang tergelincir ke neraka jahanam. Sebab sirat itu ahaddu minas saif wa aqallu minas sya'ri. Lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut kita. Makanya banyak yang tergelincir. Nah, umat Kangjeng Nabi tidak semuanya bisa nyabrang di sirat. Bahkan ada umat Nabi itu yang nyabrang di sirat itu naik kendaraan. Ya. Di Idul Adha kita kan sunnah muakkad mengadakan kurban ya. Betul Bu? Itu kurban merupakan kendaraan nanti di sirat itu diantaranya. Ya. Hadisnya soheh. Saminu dohayakum. Ya. Fa'innaha matoyakum pisirat. Ya. Wa fi riwayatin ukhra matoyakum ilal jannah. Jadi gemukan kurban kamu, ya. Nanti itu hewan kurban akan jadi kendaraan kita menuju surga. Ya. Jadi kambing itu nanti akan berubah menjadi kendaraan. Kalau kambingnya kurus, ya mungkin kayak motor Suprapit. Kalau kambingnya gemuk, waduh, kayak motor Emek ya. Emek apa tuh? Kayak PCX gede ya. Kalau kurbannya sapi, mungkin kalau sapinya gemuk kayak Fortuner, kayak Pajero. Kalau sapinya kurus, waduh, kayak odong-odong mungkin, ya. Nah bahkan ini masjid nanti akan jadi kendaraan kita di sirat. Karena ada umat Rasulullah yang diam aja enggak nyebrang. Akhirnya disamperin sama malaikat. Kata malaikat, hei kenapa? Kamu enggak langsung nyebrang. Ya. Ditanya, kamu ini umat siapa? Umat Muhammad. Kenapa enggak langsung nyebrang ke sirat menuju surga? Kata itu umat, nahnu nahopu alannar. Kami takut akan neraka. Kami takut. Ya. Tergelincir jatuh ke neraka jahanam. Neraka jahanam itu paling atas, Bu. Paling atas. Kan neraka itu ada 7 lapis. Ya. Paling atas neraka jahanam itu untuk orang munafik yang enggak sholat, itu neraka jahanam. Ke bawah terus ada neraka lado, ada neraka khusus orang Nasrani, khusus orang musyrikin, macam-macam ada 7. Ya. Nah, kami takut akan neraka. Kata itu malaikat, kalau waktu di bumi mau nyabrang ke Lampung naik apa? Katanya naik kapal. Akhirnya itu malaikat manggil kendaraan. Apa yang kendaraan yang dipanggil di situ? Adalah masjid. Kata itu malaikat, jika kalian waktu di dunia pernah masuk ke masjid, silahkan masuk. Nah, mudah-mudahan kita ini sekarang udah ada di dalam masjid. Mudah-mudahan ini masjid, apa ini Nurul Falah, jadi kendaraan kita menuju ke surga. Kenapa? Karena kalau ngandalin sholat kita ya, waduh. Kita mah sholatnya juga susah untuk khusyuk. Betul apa betul? Sholat itu harus benar-benar ya. Puasa kadang-kadang kita mau ya cuma menahan haus sama lapar doang. Ya makanya kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan. Ya di antara ini kumpul di ini masjid. Insya hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum saya membahas lebih jauh akan hikmah Isra Mi'raj, terlebih dahulu saya akan membahas tentang sabab musabab Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Kenapa? Likulli syai'in sababun. Setiap perkara itu ada sababnya. Ada 2 versi ulama. Ulama yang
pertama punya pendapat sabab Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj karena langit dan bumi itu berdebat. Langit merasa lebih mulia daripada bumi, bumi merasa lebih mulia daripada langit. Kata bumi, saya lebih mulia daripada langit. Saya lebih hebat daripada kamu langit. Kenapa? Karena di bumi ada negara, di bumi ada lautan, di bumi ada pohon-pohon, di bumi ada gunung yang sangat indah, Gunung Karang, Gunung Merapi, gunung tuh di depan saya, di belakang banyak gunung tuh. Ya, gunung ya, banyak gunung di bumi. Kata langit, saya lebih mulia daripada kamu, saya lebih hebat daripada kamu. Kenapa? Di saya ada matahari, ada bintang, ada bulan yang bisa menerangi bumi. Kata bumi, lebih mulia saya. Di saya mah ada Baitullah. Ya, bukan saja tiap tahun, sekarang hampir tiap hari banyak manusia yang melaksanakan ibadah umroh. Di antara rukun umroh itu harus tawaf. Tiap hari mereka ibadah di Baitullah. Kata langit, sama. Di saya juga ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, arwah nabi, arwah wali, arwah syuhada, solihin. Tiap hari tawaf di Baitul Ma'mur. Bahkan jika seandainya batu dijatuhin dari Baitul Ma'mur, yakin mengenai Baitullah. Karena posisi Baitullah dengan Baitul Ma'mur itu sejajar. Sejajar. Ya. Kalau Baitul Ma'mur tempat tawafnya malaikat dan arwah para nabi, para solihin. Kalau Baitullah tawafnya kita. Ya. Nah, bumi ngomong lagi, langit saya lebih mulia daripada kamu. Kenapa? Karena di saya ada manusia yang paling hebat. Abdul makhlukat, manusia yang paling utama, yang menjadi sabab akan adanya kita semua. Akhirnya langit diam, ya, mendengar bahwa di bumi ada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah tidak akan menciptakan langit, Allah tidak akan menciptakan bumi, Allah tidak akan menciptakan isi langit dan isi bumi jika Allah tidak menciptakan nur Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya langit meminta kepada Gusti Allah supaya Kangjeng Nabi diangkat ke langit. Itu versi pertama. Versi kedua, sabab musabab Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj adalah Gusti Allah mau menghibur Rasulullah. Karena pada waktu itu Kangjeng Nabi lagi sedih, Kangjeng Nabi lagi prihatin, lagi berduka. Berduka kenapa? Karena ditinggalkan dua sosok manusia yang paling berjasa bagi hidupnya. Sosok dua manusia yang sangat beliau cintai. Yang pertama adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang kedua istrinya sama meninggal pada tahun itu yang bernama Siti. Ada yang jawab Aminah, ada Siti Markona, ada Siti Sarboah segala tuh di belakang mah. Coba sekali lagi yang kompak. Rasulullah pada waktu itu ditinggalkan istrinya meninggal yang bernama Siti Aminah bae si Aceng heuy. Aminah mah nama ibu. Nama ibunya, Abdullah nama bapaknya. Ada kan sholat yang biasa anak-anak kita ya bacain tuh. Nah, jadi Siti Khadijah meninggal pada tahun itu. Makanya disebutnya Amul Huzni, tahun prihatin, tahun berduka cita. Ya, sangat sedih. Ya, sangat sedih.
Saya mau nanya sama bapak-bapak, jika bapak-bapak ditinggalkan istri, kira-kira sedih enggak? Sedih enggak? Bu malah ketawa. Hah? Ini saya nanya ke bapak-bapak coba. Jika meninggal sama istri, kira-kira sedih apa senang? Sedih. Sedih ya? Sedih karena yang tajiah nggak ada yang cantik kali. Pasti sedih lah. Ya. Apalagi nih Rasulullah sangat bersedih karena sosok Siti Khadijah itu sosok wanita yang sangat luar biasa. Ya, meskipun statusnya janda, tapi Siti Khadijah itu cantik banget, ya, banget. Kaya, bager, ya, dermawan. Jarang kan itu. Perempuan yang kayak gitu itu jarang itu. Mungkin 1001. Cantik, kaya, ya, atau nurut sama suami, ya, dermawan. Ya kadang-kadang pan ada wanita, ya, kaya, oh banyak hartanya, banyak mobilnya. Aduh, ke suami ngelunjak. Apalagi giliran suami enggak kerja. Ya, gawe ya enggak ada kerjaannya. Nah. Ledekin suami. Ngomong-ngomong enggak ada kerjaan itu anak 5 kerjaan siapa coba? Ya. Dan cantiknya Bu Teteh Siti Khadijah mah cantiknya alami, ya. Sekarang kan di masa kini cantik itu macam-macam. Ya, ada cantik alami. Kalau cantik alami mah bangun tidur juga tetap cantik. Ada yang cantiknya efek dana. Ya. Padahal tadi mukanya biasa tapi karena skincare-nya merek ternama, mungkin MS Glow gitu. Waduh, rutin pakai skincare, akhirnya muka kayak Korea, tapi tetap leher sama Afrika. Kaki rorombeun, ya. Ada sekarang mah cantiknya efek dana, ya efek apa? Efek kamera. Biasa aja padahal mukanya, tapi setelah karena kameranya mungkin HP-nya HP terbaru, iPhone. Ya meskipun berok gitu kelihatan cantik aja tuh. Makanya hati-hati pemuda. Gimana pemuda aja nih pada nganjang tay ya. Malam minggu ya. Nah kalau ada mas saya ini nih. Jadi kan ya kadang-kadang sekarang itu Masya Allah pergaulan ya. Dan kita sebagai orang tua harus waspada. Ya harus waspada. Jika membiarkan anak bergaul bebas, anak pacaran, sama orang tuanya juga berdosa. Betul apa betul? Bu, jika anak kita nih malam minggu jalan-jalan ke Citra atau jalan-jalan ke mana ya? Oh, ke BSD tuh BSD ada yang Sumerekon ya? Saya udah kapok itu Pak. Tahun kemarin kalau nggak salah saya mau ceramah di BSD, mampir dulu ke situ, ya. Itu gara-gara ini istri ya pingin mie. Nah, saya mesen aja mie ya sama apa itu kayak bangkerok tuh kalau di itu mah ya bangkerok tapi bisa mungkin lah kalau bahasa di sini mah saya mah taunya bangkerok itu. Kopi 2 gelas pas nanya 700.000 Bu. Wow, mantap kata saya. Kalau di Pandeglang itu dapat beras 2 karung itu. Makanya saya kapok masuk ke situ. Benar. Jadi jangan melakukan pembiaran jika anak kita pacaran. Sama kita juga dapat dosanya. Istilah agama mengatakan jika anak berbuat maksiat kita biarkan. Itu namanya dayus. Apa dayus? Dayus itu man yardol qobiha ahli. Seseorang yang membiarkan, yang meridokkan anak istrinya berbuat dosa. Ya. Karena kita nih termasuk saya sebagai suami, ya, orang tua,
Itu diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar bukan saja kewajiban kiai. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan saja kewajiban ustadz. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan saja kewajiban mubaligh. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan saja kewajiban RW RT, tapi amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban kita semua. Meskipun bapak-bapak di kampung ini, di komplek ini enggak jadi RT RT acan, enggak jadi ketua DKM, wajib amar ma'ruf nahi mungkar terhadap siapa? Anak istri. Sebab yang nanti di akhirat yang pertama dihisab adalah ibadah sholat. Betul? Awalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Yang pertama Allah hisab adalah ibadah sholat. Bener kagak sholatnya? Yang kedua yang akan dihisab adalah tanggung jawab kita terhadap istri kita. Tanggung jawab kita sebagai suami terhadap anak kita. Apakah kewajiban kita sebagai orang tua ya sudah terpenuhi? Ya, karena kewajiban suami luar biasa berat, Bu. Sebetulnya istri mah Bu, istri mah kewajibannya cuma 2 ya, tapi suami mah banyak. Pertama napakoh. Kita sebagai suami wajib menafkahi istri kita. Kalau kita statusnya orang kaya, seharinya 2 liter itu beras. Cuma untuk istri. Bu, kalau suaminya kaya, mana Pak Omoh? Kemana ya? Ngopi dulu. Kalau suaminya kaya itu wajib 2 liter sama istri. Kalau suaminya menengah 1,5 liter kewajibannya. Itu cuma untuk istri itu. Anak lain lagi. Kelar Bu ya. Kalau suaminya miskin 1 liter beras. Ya. Belum udumnya, lauk pauknya, baju setahun 2 kali itu kewajiban suami. Bu, suka dibeliin baju sama suami? Enggak, itu yang tiap minggu ke rumah. Assalamualaikum, paket. Ya. Enggak dibeliin, beli sendiri. Ya, duitnya sama dari suami. Ya, bukan saja napakohnya, terus pendidikan, ya. Bikinin rumah itu kewajiban suami, ya. Kalau kewajiban istri apa? Kewajiban istri mah cuma bakti sama Allah, bakti sama suami, ya. Sebetulnya istri mah tinggal tidur aja di rumah, ya. Yang masak kudu nama suami, yang nyuci baju suami, yang cuci piring suami, yang ngepel rumah, yang jemur pakaian, osok. Kawin doi. Kewajiban suami sebetulnya. Tapi istri kudu bakti tadi juga sama suami. Kalau kata suami suruh nyuci kudu daek nyuci. Kalau sama suami suruh bersihin rumah atau siap bersihin rumahnya. Ama suami suruh bikin kopi, kudu daek bikin kopi. Karena itu jadi nilai ibadah. Ya sebetulnya istri mah ibadah itulah, nggak usah sholat sunnah, nggak usah puasa, cukup bakti sama suami. Bu, jika ibu membikinin kopi suami 1 kali, itu pahalanya sama dengan puasa sunnah 1 tahun. Mantap. Kalau suami ibu ngopinya sehari 10 kali, boh, itu mah sama dengan puasa 10 tahun seharinya. Mantap ya. Nyuciin baju suami ya, itu pahala. Ya. Luar biasa, Allah akan angkat 10 derajat. Allah akan lebur 10 dosanya. Ya. Tapi hati-hati Bu, kalau nyuci baju suami periksa kantongnya. Khawatir ada uang yang ketinggalan. Kalau misalkan ada uang 100.000 ama ibu diumpetin, itu sekarang bisa dilaporin ke polisi. Ya,
kena pasal pencucian uang. Kalau uangnya ibu beliin seblak, waduh, itu bisa kena pasal penghilangan barang bukti itu. Hati-hati ya. Masya Allah ya. Lanjutin. Udah 10:30. Nah, jadi inti dari peristiwa Isra Mi'raj adalah kita mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang asalnya itu 50 waktu. Asalnya. Ya. Jadi waktu Kangjeng Nabi Mi'raj setelah turun dari Mustawan ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berkomentar. Terus Kangjeng Nabi langsung turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ya, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad ditanya oleh Nabi Musa. Ya Muhammad, ya, kamu dapat apa dari Gusti Allah? Kata Kangjeng Nabi Muhammad, faradallahu alayya wa ala ummati khamsina sholatan. Saya mendapatkan kewajiban dan umat saya supaya melaksanakan sholat sehari semalam itu 50 waktu. Bagaimana kata Nabi Musa? Muhammad, balik lagi ke Gusti Allah. Umat kamu gak bakalan kuat sehari semalam sholat 50 waktu. Ya. Akhirnya Kangjeng Nabi bolak-balik ya ke Gusti Allah. Terus ke langit ke-6 Gusti Allah sampai 9 kali balikan. Akhirnya jadilah sholat 5 waktu. Ya. Itu pun Nabi Musa tetap nyuruh Kangjeng Nabi supaya balik lagi menghadap Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah mencoba terhadap umatnya yaitu Bani Israel. Ya. Umat Bani Israel mendapatkan kewajiban sholat sehari semalam itu cuma 2 waktu. Pil gudui wal asal. Termaktub dalam kitab Dardir. Tadinya saya mau bawa kitab Dardir suruh Pak Haji Omo. Ya. Pak Omo, buat Dardir. Kata saya kalau ngaji Dardir mah bisa-bisa ngadahdir ya orang dia. Ngacah, panjang ya. Makanya langsung intisarinya aja. Ya. Nah dalam kitab Dardir termaktub waktu di langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Nabi Musa sempat mencoba terhadap umatnya atas perintah Allah melaksanakan sholat sehari semalam cuma 2 waktu. Pil gudui pagi 2 rakaat. Wal asal sore ya. 2 rakaat. Cuma 2. Ada riwayat lain yang mengatakan 3 di waktu zawal. Waktu duhur 2 rakaat. Tapi menurut qaul masyhur cuma 2 waktu. Tapi bagaimana kenyataannya, realitanya Bani Israel banyak yang gak sholat bu. Ya, pagi ketiduran, sore masih di pabrik, ya, sore masih di kantor, males, ya. Terus yang 3 waktu zawal duhur kadang-kadang susah membuka sepatu juga. Itu, ya. Jika jadi karyawan kadang-kadang waktu istirahat udah makan ya. Ngobrol, ngerokok, ngopi. Masuk lagi kerja ya. Kenapa? Di antaranya kenapa saya bisa bilang begitu Pak Omo? Karena saya dulu pernah ngalamin. Saya sempat dulu pernah kerja 2 bulan jadi karyawan. Itu awal mah seminggu sholat 5 waktu. Dapat 2 minggu. Biasa pergaulan. Di antaranya itu malas buka sepatu, malas, ya, lama-lama, begitulah, ya, makanya saya menghimbau, ya, tuh umat Nabi Musa nggak kuat 2 waktu, akhirnya, padahal umat Nabi Musa badannya gede-gede ya, badannya gede-gede, ototnya gede, ya, kakinya gede, tangannya gede, tapi umat Kangjeng kan kecil-kecil, ya. Atau ya dibanding umat Nabi Musa 4 kali lipat kalau gak salah perbedaannya. Umat Nabi Muhammad mah kecil-kecil, atau tangannya kecil, kakinya
kecil, hutangnya doang yang gede. Ya. Tapi Kangjeng Nabi malu mau menghadap Allah. Akhirnya Kangjeng Nabi menerima itu perintah sholat sehari semalam lima waktu. Ya, nah itu sholat sepakat. Ya, baik ulama mutahirin maupun ulama mutaqaddimin bahwa sholat merupakan afdolul ibadah. Ibadah yang paling utama. Kenapa sholat disebut ibadah yang paling utama? Li'annaha idza kubilat sairul a'mal. Wa idza ruddat sairul a'mal. Bila mana ibadah sholatnya diterima, ibadah yang lainnya diterima. Ibadah sodakohnya, umrohnya, puasanya baru diterima. Tapi wa idarudat, bila mana sholatnya kagak diterima, ibadah yang lainnya juga tidak diterima. Meskipun kita tadi istighosah panjang, baca Yasin 3 kali, zikirnya 1000 kali, doanya luar biasa. Tapi kalau kita kagak sholat isya, kagak sholat subuh, nol. Meskipun kita umrohnya tiap bulan, tapi kalau kita kagak sholat cuma punya 0, Bu. Punya 0. Jadi sholat mah angka satunya. Ya, jadi kita tadi istighosah, baca Yasin 3 dapat 03, zikirnya misalkan berapa? Ada 1000. Ya, kalau 1000 tambah 0, 3, udah nolnya 6 tuh. Kalau kagak sholat cuma 0 doang, nggak ada harganya. Tapi kalau kita sholat isya tambah 1, jadi 1 juta, 1 juta gitu. Ya, ya bahkan kadang-kadang kita istighosah jarah kacil, arah kacikadun, kabanten. Tapi kok kita hidup kok gini-gini aja, belangsak aja, pangkat nggak naik-naik. Coba introspeksi diri, sholatnya benar apa kagak? Karena meskipun kita ngewirid, amalan, sodakonya banyak, tapi kalau kagak sholat, mardudatun latuk balu, ya ditolak. Jadi sholat nomor 1. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah sholat. Meskipun kita lagi sakit, ya. Kita lagi sakit, enggak mampu berdiri, ya, agama menganjurkan man ajaza anil qiyami sholat julusan. Sholatnya sambil duduk. Waman ajaja anil julusi, tidak mampu duduk, sholatnya sambil terbaring, ya. Mudtojian, nyanggigir istilah Sundanya. Kalau enggak mampu kita miring, sholatnya terlentang. Ya, terlentang, sholatnya nangkarak, ya kata orang Gunung Kencana mah. Kalau nangkarak, Bu, sholatnya, ya terlentang. Yang menghadap kiblat itu, nih, maaf ya, telapak kaki sama kepala ke sana kiblat. Jadi tidurnya ke sana, terlentang, kakinya menghadap ke kiblat sama kepala diganjel sama bantal. Wajib pakai bantal. Bukan berarti bantalnya harus bantal kapuk. Apa-apa kita ganjel sama kayu. Yang penting muka kita menghadap kiblat. Terus sujudnya, rukunya, yumi'u birosihi, isarah pakai kepala. Enggak bisa isarah pakai kepala, isarahnya sampai pakai hati. Kalau hati sudah tidak berfungsi, berarti itu mah udah hilang akal alias edan. Berarti orang yang gak wajib sholat itu cuma orang edan. Kalau ibu-ibu sholat, suaminya kagak sholat, berarti ibu tidur sama orang. Suaminya sholat, ibunya kagak sholat, berarti ibu-ibu ditumpahkan. Ibu-ibu sholat, suaminya sholat, anak kagak sholat, berarti anak. Jamaah semuanya tidak sholat, berarti jamaah. Mubalignya enggak sholat, berarti mubalig, Bu. Atuh hadirin edan rahimakumullah ya, Ma. Ya.
Masya Allahnya. Nggak, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ya. Bahkan nanti di hari kiamat Allah akan menampilkan 4 saksi. Ya. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Nabi Yusuf, yang ketiga Nabi Ayub, yang keempat adalah Nabi Isa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi orang-orang yang kagak melaksanakan sholat. Yang pertama Allah kumpulkan para pejabat dan konglomerat yang kagak sholat. Hoi, presiden, gubernur, camat, bupati, RT, ada RT. RT yang kagak sholat tapi ini mah dikumpulin. RW yang kagak sholat dikumpulin. Wah, mual ayak kayak RT di sini mah, ya. Nah, dikumpulin. Ya, para pejabat yang kagak sholat. Ya, bahkan dicampurin sama para pengusaha, para bos, ya, dikumpulin. Kata Gusti Allah, hei, 5 taraktumul ibadah. Kenapa kamu meninggalkan ibadah? Kenapa kalian meninggalkan sholat? Oh, nahnu masguluna bil wilayah. Kami sibuk ngurusin rakyat. Kata RT, kami sibuk ngurusin BLT. Sibuk ngurusin PHK. PHK apa? PKH. Ngurusin raskin. Ya, mana tambah banyak fitnah dari masyarakat. Ya, kadang-kadang RT disalahin-salahin. Padahal udah ada data dari sananya. Nah, kata Gusti Allah, hei, tuh saya punya hamba namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman jangkauan kekuasaannya bukan saja di Mesir, bukan saja di Palestina, bukan saja di Jazirah Arab, tapi seluruh dunia. Raja Islam yang menguasai dunia cuma 2. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Raja Dzulkarnain. Cuma 2. Bapak Prabowo cuma Indonesia. Ya. Jadi paling satu negara, tapi Nabi Sulaiman seluruh dunia. Seluruh dunia. Dzulkarnain dulu seluruh dunia. Kalau dari raja kafirnya juga sama 2. Yang pertama Raja Namrud, yang kedua Fir'aun. Ya. Nah, tuh Nabi Sulaiman meskipun sibuk ngurusin rakyat, tapi belum pernah meninggalkan ibadah. Ya. Pengusaha dipanggil, kenapa ninggalin sholat? Sibuk, ya ngurusin kerjaan. Tuh Nabi Sulaiman, ya. Banyak hartanya tapi belum pernah meninggalkan ibadah, belum pernah meninggalkan sholat. Yang sakit Allah panggil, ya. Yang punya penyakit kolesterol, yang punya penyakit asam urat, asam lambung, asam, macam-macam sekarang penyakit, ya. Ya. Dipanggil, tapi yang punya penyakit yang kagak sholat, ya, dikumpulin. Yang stroke dikumpulin. Kenapa kalian meninggalkan ibadah? 5 taraktumul ibadah. Terus itu yang sakit menjawab, kami sibuk ngurusin penyakit, ya, enggak kuat. Ya. Terus Gusti Allah memanggil hambanya yang bernama Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub luar biasa sakitnya, lama. Berapa tahun Nabi Ayub sakitnya? 18 tahun. Nabi Ayub sakitnya 18 tahun, Bu. Ya. Bahkan diusir sama masyarakat. Diusir sama istrinya. Namun istrinya 2, ya. Jadi meskipun diusir sama istri 1, masih ada yang 1 lagi. Akhirnya Nabi Ayub dibawa, ya, ke hutan. Sama itu istrinya. Nabi Ayub badannya udah kurus, penuh sama bilatung. Diurusin. Setahun, 2 tahun, bahkan Nabi Ayub sudah bilang sama istrinya, udah tinggalin, saya mah gak bakal lama pasti mati, kata Nabi Ayub. Tapi istrinya tetap sabar nungguin Nabi Ayub. Cuma yang tidak dimakan sama belatung itu cuma 2, lidah sama hatinya. Jadi meskipun sakit, Nabi Ayub terus zikir, Allah, 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 Allah. Ya. Atau kita mah ya baru sakit kepala juga udah kadang-kadang sholat tinggalin, betul.
Nabi Ayub meskipun sakitnya luar biasa, parah, tapi terus ibadah. Ya. Udah 18 tahun, takdir Allah Nabi Ayub disembuhkan. Dengan cara Nabi Ayub memukul bumi ya. Ada dalam Al-Quran, urkud birijlik tuh. Ya, jadi bumi diinjek 3 kali. Itu jampe buat ngebor air tuh, Pak Omo. Ya, kalau supaya kadang-kadang kan ngebor air, ada batunya, ada bahkan di mana ada minyak bumi ya, ada macam-macam lah, ada halangan ya. Nah, saya pernah coba. Kebetulan di samping rumah ada batu gede tuh, ya, antara majlis sama rumah. Itu orang tukang ngebor udah nggak, ya, nggak borin sumur saya pasti lancar lah. Jadi ngebornya antara batu dan batu. Saya bacain itulah, urkud birizqid dzalika mugtasalun paling ge 1 ayat. Ya, itu jampe Nabi Ayub, waktu Nabi Ayub sakit, akhirnya keluar air tuh dari tanah. Ya, keluar air, Nabi Ayub suruh mandi sama Gusti Allah. Akhirnya Nabi Ayub mandi, seketika itu belatung yang ada di tubuhnya mati. Cuma 2 yang hidup. Cuma 2 belatung Nabi Ayub yang hidup, yang 1 ke air, yang 1 ke darat. Yang ke darat jadi odeng, yang ke air jadi lintah. Duanya syifaun likulidain, obat dari segala macam penyakit. Madu, asam urat minum madu, kolesterol minum madu, jantung minum madu, terluka madu diolesin. Syifaun likulidain, obat dari segala macam penyakit. Batuk minum madu, tapi madunya madu asli. Ya, kadang-kadang madu campur gula. Ya, madu asli. Itu asal muasal dari belatung Nabi Ayub. Yang ke Yang ke air jadi lintah. Lintah pun sama, Pak. Syifaun likulidain. Jika jempol Bapak kecil, jempol olesin minyak lentah Papua, jadi gede. Jempol pakai minyak lentah. Kok ibu ketawa? Jempol pakai minyak Papua. Ya, itu belatung Nabi Ayub itu asalnya. Tuh, ya. Likulli syai'in hikmatun sebetulnya, Bu. Setiap perkara yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Rumput-rumput kita belum tahu aja. Ada hikmahnya itu. Ya, makanya ramuan Cina itu luar biasa. Mereka mempelajari, ya. Bu, untuk tidur sama suami kan supaya betah suami harus tampil wangi ya. Bukannya pengajian pakai bedak wangi, tidur mah kadang-kadang pakai presker, harus wangi, Bu. Seandainya ibu-ibu enggak punya Rexona untuk ngobatin bau ketiak, bau apa, ada obat herbal ya supaya ibu wangi ya. Ada di sini daun pandan, buat ngolak itu ada enggak? Daun pandan itu jadi bisa jadi minyak wangi itu, ganti Rexona itu ya. Jadi seandainya bau tubuh, bau keringat kurang baik ya. Jadi itu aja, kita ngerebus daun pandan 7 lembar, Bu. Ya, ini oleh-oleh Rajaban nih dari saya ya. Daun pandan 7 lembar direbus sama air 2 gelas. Jadiin segelas, pas anget diminum sama ibu-ibu. Ya, insya Allah itu bau badan hilang, bau musang datang. Yes, kau mau hitung-hitung barang cari bela. Tuh Nabi Ayub ya. Jadi yang sakit enggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Yang fakir, yang susah, waduh dikumpulin. Yang belangsak Allah kumpulin, yang kismin Allah kumpulin. Hei, kenapa kamu meninggalkan sholat? Wow, kami sibuk nyari duit. Ya, kadang-kadang kerja dari pagi sampai sore enggak dapat duit. Tapi sholat ditinggalin. Ya, Allah panggil Nabi Isa, nih hamba saya. Ini Nabi Isa orang paling miskin yang ada. Kenapa? Nabi Isa rumah enggak punya, ya, motor enggak punya, istri pun enggak punya. Nabi Isa, tapi Nabi Isa tetap ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita sebagai umat Islam jangan sampai berani meninggalkan
sholat. Karena sholat adalah imaduddin, sholat adalah tihangnya agama. Waman aqomaha, barang siapa yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Tapi waman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti pakod hadamadin, dia telah meruntuhkan agama. Jadi pada dasarnya agama Islam mundur bukan oleh orang non-Islam, tapi tetap masih oleh orang Islam karena dia sudah berani meninggalkan ibadah sholat. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra Mi'raj ini kita bisa meninggalkan ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah sholat, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, kiranya cuma sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah tadi suruh ditutup sama doa, ya langsung doa, jangan dulu bubar, ya. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin amin amin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma amin. Wala tajal tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka taysira fi kulli asir. Fa inna taysira fi kulli asir alaika sahlu yasir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'alhum minas salihin wal alimin wal amilin wal muhlishina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi syahida. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma asli ummata Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila mana ada ucapan saya yang salah, itu yakin datang dari kebodohan saya, naudzubillah. Jika ucapan saya benar, yakin semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ditutup dengan pantun, hidup tanpa cinta akan terasa hampa. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.